Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-57. Karena memang pandai dalam ilmu sastra, tentu saja ia dapat mengajarkan ilmu itu kepada Busong. Akan tetapi, di samping ilmu menulis dan membaca sajak ini, diam-diam Kim Mo Taisu menurunkan pelajaran dasar-dasar ilmu silat yang secara cerdik ia masukkan ke dalam pelajaran yang ia sebut ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan. Dalam diri Busong memang terdapat bakat istimewa, maka segala macam pelajaran dapat ia terima dengan mudah. Bahkan dalam latihan semedi dan peraturan napas penyaluran jalan darah, ia jauh lebih maju daripada Eng-Eng. Bertahun-tahun keluarga ini hidup bersunyi, hanya bertetangga penduduk gunung yang tinggal di lereng Minsan. Hanya sepekan sekali keluarga ini dapat bertemu orang, karena penduduk tidak ada yang berani naik ke puncak yang sukar itu. Namun mereka hidup penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Luxian, maka agar jalan cerita dapat lancar, marilah kita mengikuti perjalanan tokoh wanita kita ini. Di dalam jilid 2 telah dituturkan betapa dalam kemarahannya, Luxian membunuh kekasihnya sendiri, yaitu Hui Kiam Eng Tan Hui, lalu membunuhi pula atau setidaknya membikin luka berat 9 orang Piaosu yang ia anggap sebagai gara-gara pertengkarannya dengan Tan Hui. Setelah ikatan asmara yang mesra dengan Tan Hui selama kurang lebih 2 bulan, kini kembali Luxian bebas seperti burung liar yang terbang melayang di udara. Agak menyesal hatinya bahwa ia terpaksa harus membunuh Tan Hui, laki-laki yang cukup menyenangkan hatinya, akan tetapi di samping kekecewaan dan penyesalannya itu, terselip rasa bangga dan girang bahwa ia kini telah mewarisi ilmu Jin Kang dari kekasihnya itu, yaitu ilmu Choan In Hui, terbang menerjang mega. Jin Kang ini jauh lebih hebat daripada Jin Kang yang pernah ia pelajari, dan dengan hati gembira, lupa lagi akan kematian kekasihnya, Luxian berlari-lari secepat terbang menggunakan Choan In Hui. Selagi ia berlompatan melalui perjalanan yang amat sukar di lereng bukit, tiba-tiba ia melihat sebuah benda bergerak-gerak jauh di depannya. Luxian kaget seketika melihat bahwa benda itu bukan lain adalah sebuah bantal atau karung yang dapat berlompatan cepat sekali. Ia mengenal benda ajaib ini karena di dalam rumah Raja Pengemis, ketika berada dalam bahaya benda ini telah menolongnya. Maka ia lalu mengerahkan tenaga dan cepat mengejar. Karena kini ginkangnya memang sudah mulai mahir, gerakannya seperti burung walet menyambar-nyambar dan biarpun gerakan benda ajaib itu juga amat cepat, namun setengah jam kemudian ia berhasil memperdekat jarak di antara mereka. Akan tetapi benda itu terus berloncatan, seakan-akan melarikan diri, melompati jurang dan mendaki bukit itu. Luxian merasa heran, tak salah lagi, pastilah benda itu terisi orang, akan tetapi mengapa begitu kecil? Apakah seorang anak kecil? Tidak mungkin rasanya. Masa seorang anak kecil memiliki kepandaian sehebat itu? Orang tua pun akan sukar bergerak sedemikian cepatnya kalau bersembunyi di dalam karung. Lo Xianwei, tunggu aku mau bicara, serunya. Namun bantal itu malah makin cepat bergerak maju berloncatan. Luxian menjadi gemas. Biarpun kau hendak lari ke langit, masa aku tidak mampu mengejarmu? Demikian pikirnya dan ia mengejar terus. Akhirnya benda itu tiba di puncak sebuah bukit kecil dan Luxian telah dapat menyusulnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam benda itu,
Waduh, waduh, abis napasku. Terlalu sekali, mengejar orang terus-terusan. Aku terima kalah. Setelah terdengar suara ini, bantal itu pecah dan muncullah seorang kakek yang pendek kecil berjenggot panjang berkepala besar. Tubuhnya pendek seperti kanak-kanak berusia 10 tahun, akan tetapi melihat kepala yang besar dan penuh kumis dan jenggot itu, jelas dia seorang kakek yang sudah tua sekali. Napasnya mengkas-mengkis terengah-engah. Dan begitu keluar dari dalam karung, ia seperti tidak melihat Lucian, melainkan memandang ke kanan-kiri dengan wajah ketakutan, seperti mencari sesuatu. Lucian menahan senyumnya, lalu menjura dan berkata, "Kakek lucu, mengapa kau bersembunyi dalam bantal dan mengapa pula lari terbirit-birit?" Dengan napas masih tersengal-sengal kakek itu menyusut peluh di dahinya, lalu berkata cemberut, "Kenapa kau mengejar-ngejarku terus?" Tentu saja aku kalah napas. Coba aku masih muda, ilmu Jin Kang Choa In Hui itu mana mampu mengejarku. Kakek yang baik, harap jangan marah. Aku mengejarmu untuk menghaturkan terima kasih atas pertolonganmu di rumah Kaeong. Sudahlah, apa kau melihat buket Xiansu? Tiba-tiba kakek itu bertanya dan kembali matanya jelalatan ke kanan-kiri, ketakutan. Lucian adalah seorang wanita yang cerdik sekali. Melihat lagak kakek ini ia dapat menduga bahwa biarpun kakek ini seorang sakti, namun ada yang ditakuti. Dan agaknya buket Xiansu yang amat ditakuti. Tentu saja ia pernah mendengar nama buket Xiansu. Siapapun orangnya yang berkecimpung dalam dunia Kangou, pasti pernah mendengar nama itu. Biarpun jarang sekali yang dapat bertemu muka dengan manusia dewa yang sakti itu. Maka ia tidak menjawab, melainkan berkata, "Sekarang tidak melihatnya, akan tetapi siapa tahu gerak-gerik manusia dewa itu." Kakek, siapakah kau dan mengapa bertanya tentang buket Xiansu?" Aku jijik bertemu dengannya. Jawabnya dan kakek itu mengangkat muka membusungkan dadanya yang tipis. "Mau tahu siapa aku, bocah? Dengar baik-baik supaya jangan terjungkal karena kaget. Akulah Butek Lojin." Belum pernah Lucian mendengar nama ini, dan ia menganggap orang ini selain lucu juga agak sombong. Baru namanya saja Butek tidak terlawan. Biar kau tidak terlawan, akan tetapi lariku lebih cepat daripada larimu. Bocah masih bau air susu. Kau sombong. Apakah ayahmu, si gila Pat Jiu Sin Ong Liu Gan itu datang bersamamu? Kalau aku panggil dia, tentu ayah datang, jawab Lucian, sengaja mempergunakan nama ayahnya untuk menakuti orang, karena ia percaya bahwa nama ayahnya cukup disegani kawan ditakuti lawan. Buktinya si raja pengemis yang lihai itu pun kuncup hatinya mendengar bahwa ia putri Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Lekas panggil ayahmu datang. Dia ditambah kau, ditambah seorang lawan lagi. Akan kupermainkan seperti apa? Lucian sudah marah, mendongkol hatinya mendengar dia dan ayahnya dipandang ringan. Seperti ini. Kakek itu lalu menggunakan ujung kakinya mencongkel sebuah batu dan batu itu mencelat terbang ke atas, padahal batu itu besar dan amat berat. "Nah, ini engkau, dan ini ayahmu." Ia mencongkel sebuah batu lain yang lebih besar ke atas seperti tadi. "Dan yang ketiga ini kawan ayahmu." Batu ketiga mencelat ke atas dan kini 3 buah batu besar itu melayang turun berturut-turut akan menimpa kepala si kakek cebol. Akan tetapi kakek itu menggerakkan kedua tangannya dengan telapak menghadap ke atas dan 3 buah batu itu bermain-main di udara, bergerak ke atas dan ke bawah, tak pernah menyentuh telapak tangan kakek itu, seakan-akan ada hawa yang berkekuatan luar biasa menahan dan mempermainkan 3 buah batu itu. Lucian melongo. Ia maklum bahwa itu adalah permainan tenaga Sin Kang akan tetapi untuk dapat mempermainkan 3 batu besar seperti itu,
benar-benar membutuhkan tenaga Sin Kang yang hebat luar biasa. Kakek ini sakti sekali dan ternyata kesombongannya bukan kosong belaka. Nah, kalian bertiga bisa apa terhadapku? Ia lalu membuat gerakan dengan tangannya lalu membentak, turun. Heran sekali. 3 buah batu itu bertumpang tindih bersusun 3 lalu perlahan-lahan turun ke atas tanah, seperti dipegang tangan yang kuat, turunnya pun perlahan-lahan dan tidak menimbulkan debu. Akan tetapi begitu kakek itu melompat mundur, 3 buah batu yang tersusun itu hancur berantakan. Lucian menelan ludah. Hebat bukan main. Timbul keinginannya memperoleh ilmu dari kakek sakti ini, maka ia cepat menjura sambil memuji. Wah, hebat sekali kepandaian Lucian Wei. Kakek itu kelihatan girang dan bangga, lalu bertolak pinggang membusungkan dada, matanya mengedip-ngedip, hidungnya bergerak-gerak dengan ujung hidungnya mekar. Nah, maka kau jangan main-main dengan Butek Lojin. Aku pesan kepadamu, dan temannya-temannya, apabila suling emas terjatuh ke dalam tangan seorang di antara kalian, harus cepat-cepat serahkan kepada Butek Lojin. Mengerti? Tidak mengerti. Lucian menggeleng kepala. Kakek itu marah-marah dan mengepal tinjunya, mengamang-amangkan kedua tinjunya di depan hidung Lucian. Kau lihat ini, bentaknya. Lucian benar-benar merasa ngeri dan takut, dan saking gugupnya ia menjawab sambil mengangguk-angguk. Aku lihat, dan baunya busuk. Lucian kaget mendengar ucapannya sendiri. Celaka, sifat lincah dan liarnya kumat sehingga ia bicara tanpa dipikir. Ia sudah siap-siap menanti serangan, karena kakek aneh ini tentu marah. Akan tetapi Butek Lojin malah membawa kedua tangannya ke depan hidungnya sendiri, mencium-cium. Hidungnya dikernyitkan dan ia berkata, benar bau tak enak, habis belum dicuci, berhari-hari bersembunyi dalam karung. Bocah, biar tanganku bau, akan tetapi apakah badanmu lebih keras daripada batu tadi? Maaf kek, aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang kau maksudkan dengan suling emas? Wah, ketanggor melanggar batu, aku sekali ini. Kau benar bocah hijau tak tahu apa-apa. Pat Jiusin Ong Liu Gan agaknya tidak pernah memberi pengertian kepada bocah ini. Suling emas adalah pusaka pemberian Buke Xiansu kepada sastrawan Ciubun. Sekarang, sastrawan Ciubun lenyap, entah mampus atau belum, akan tetapi suling emas itu lenyap, menjadi perebutan orang-orang di dunia. Nah, aku perlu suling itu, kalau seorang di antara kalian menemukannya, harus diberikan kepadaku. Harus, mengerti. Tidak mengerti. Tolol, kau menantang. Tidak, Butek Lojin. Kumaksudkan, aku tidak mengerti mengapa hanya sebuah suling emas saja dijadikan rebutan. Berapa sih harganya suling emas? Agaknya orang-orang Kang-o sekarang sudah menjadi mata duitan semua. Kakek itu tertawa bergelak-gelak, perutnya sampai menjadi keras dan ia memegangi perutnya, tubuhnya ditekuk menjadi lebih pendek lagi. Haha. Goblok, sekali goblok tetap tolol. Kau tahu apa? Suling itu menjadi kunci rahasia ilmu kesaktian hebat. Selain itu, emasnya mengandung logam murni yang berasal dari bintang. Siapa memegangnya, berarti memegang sebuah senjata yang paling ampuh di dunia ini. Begitukah? Baik, nanti ku sampaikan kepada ayah dan kawan-kawan lain. Kata Lucian, akan tetapi di dalam hatinya sudah timbul keinginan untuk memiliki sendiri suling emas itu. Kakek itu kaget, biarpun sakti, agaknya ia mudah kaget. Bocah gendeng, bikin kaget saja, kukira Ia menghentikan ucapannya, lalu berseru keras. Muridku, kau naik ke sini. Karena tidak ingin berurusan dengan kakek itu, Lucian berkata. Butek Lojin, sudahlah, aku minta diri, hendak melanjutkan perjalananku.
Nanti dulu, kau jumpai muridku yang baik. Segala murid anak kecil disuruh menjumpai. Akan tetapi tidak enak kalau membantah dan membuat marahnya kakek sakti ini, maka ia berdiri menanti. Bocah tolol, tidak lekas-lekas naik. Kalau habis sabarku, kujewer telingamu sampai copot, teriak kakek itu marah-marah. Diam-diam Lucian merasa kasihan kepada bocah murid kakek ini yang demikian galak. Tecu datang, Suhu terdengar teriakan dari jauh, akan tetapi mendadak berkelebat bayangan dan tahu-tahu di situ berdiri seorang laki-laki yang tubuhnya juga agak cebol gemuk, kepalanya botak dan jenggotnya juga panjang. Hampir Lucian tak dapat menahan ketawanya. Yang disebut bocah dan ia sangka kanak-kanak ini tidak tahunya juga seorang laki-laki yang sudah tua, malah panjang jenggotnya, laki-laki yang seperti juga gurunya, berpakaian tidak karuan dan bertelanjang kaki. Orang botak itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Kalisani, hayo kau lawan perempuan ini, untuk ujian. Dia puteri Pat Jiu Sinong, cukup untuk kau pakai berlatih. Kalisani, murid Butek Lojin yang kita kenal sebagai bekas Panglima Hitan itu segera bangkit berdiri memandang Lucian, lalu menjura. Nona, Suhu sudah memerintah kepadaku. Terpaksa kuharap Nona suka melayaniku barang 10 jurus. Setelah berkata demikian, ia memasang kuda-kuda seperti orang hendak membuang air, karena ia berjongkok sampai rendah sekali dan mukanya menahan napas sampai merah seperti orang sakit perut. Kuda-kuda ini lucu sekali dan seandainya Lucian tidak sudah menduga bahwa lawan aneh ini seorang yang tak boleh dipandang ringan, tentu ia tidak dapat menahan ketawanya. Lucian sendiri memiliki watak aneh, keras hati dan tidak mau kalah. Sekarang ia ditantang terang-terangan biarpun ia tahu bahwa kepandaian Butek Lojin jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaiannya, namun ia tidak takut, dan ia harus memperlihatkan kepandaiannya, apapun yang akan terjadi. Oleh karena itu, melihat Kalisani sudah memasang kuda-kuda, ia berseru keras. Orang hutan, jaga seranganku. Tubuhnya bergerak cepat sekali dan ia menerjang maju, langsung mengirim tendangan dengan ujung sepatunya ke arah leher orang yang berjongkok di depannya. Ketika lawannya melompat ke belakang sambil mengulur tangan dengan maksud menangkap kakinya yang menendang, Lucian menarik kakinya dan tubuhnya condong ke depan, langsung tangan kanannya menghantam dada sedangkan tangan kiri dengan dua jari tangan menusuk ke arah mata. Inilah jurus dari ilmu silat Sin Choa Kun, ular sakti, yang amat berbahaya dan ganas. Akan tetapi Kalisani bukanlah seorang yang masih hijau. Sebelum menjadi murid Butek Lojin, ia telah memiliki ilmu kepandaian tinggi dan menjadi panglima tua di Hitan. Tentu saja ia tidak dapat dikalahkan dengan mudah dan jurus yang berbahaya ini dengan amat mudahnya dapat ia hindarkan dengan cara melompat ke kanan. Malah ia segera membalas serangan lawan dengan pukulan keras dari kanan. Melihat lawannya juga dapat bergerak dengan gesit sekali, Lucian makin bersemangat. Ia mengelak dari pukulan itu dan balas menerjang ganas sambil mengerahkan Jin Kangnya dan terus mainkan ilmu silat ular sakti yang memiliki jurus-jurus ganas dan berbahaya. Berkat Jin Kang Choa In Hui yang ia pelajari dari Tan Hui, kini permainan ilmu silat tangan kosong ular sakti menjadi berlipat ganda lebih lihai daripada sebelum ia memiliki Jin Kang itu. Diam-diam Kalisani terkejut sekali. Sedikit pun juga ia tidak mengira bahwa lawannya begini hebat. Tadi ketika ia disuruh suhunya menandingi Lucian, ia merasa ragu-ragu dan tidak enak hati. Dia seorang yang sudah tua dan berpengalaman banyak, pula memiliki ilmu silat tinggi. Bagaimana harus melawan seorang wanita muda? Akan tetapi karena suhunya yang memberi perintah, tentu saja ia tidak berani membantah. Ia tadinya hendak berjaga diri saja dan sedapat mungkin mengalahkan wanita ini dengan lunak, karena Kalisani bukanlah seorang pria yang suka menghina atau menyakiti hati wanita. Siapa kira,
Kini menghadapi desakan Lucian, ia menjadi bingung dan pandang matanya kabur, demikian cepatnya wanita ini bergerak. Maka ia lalu tidak sungkan-sungkan lagi, cepat ia pun mainkan ilmu silatnya dan mengerahkan tenaga dalam kedua lengannya, mempercepat gerakannya. Alangkah herannya ketika beberapa kali lengan mereka saling bertemu, wanita itu tidak roboh atau mencelat, bahkan dia sendiri merasa betapa hawa pukulan yang amat kuat menggetarkan lengannya. Maklumlah ia kini bahwa biarpun masih muda wanita yang pantas menjadi lawannya ini lihai sekali. Pantas saja suhunya mengatakan bahwa wanita ini cukup tangguh untuk diajak berlatih ilmu silat. Dengan ilmu Jin Kang Choain Hui, benar-benar Lucian dapat menguasai lawannya. Ia menang cepat dan sudah 3 kali tangannya berhasil menyerempet tubuh lawan, malah 1 kali ia berhasil memukul pundak Kalisani. Akan tetapi tubuh lawannya kebal dan pukulan itu hanya membuat Kalisani terhuyung-huyung sebentar, maka ia berlaku amat hati-hati dan mencari kesempatan untuk dapat memukul tepat. Lucian sengaja mempermainkan lawan dengan kecepatannya untuk mengacaukan pertahanannya. Bocah tolol, segala macam ilmu cakar bebek dari hitan itu mana mampu menghadapi Sin Choa Kun dari Bengkau. Tolol, kau muridku, mengapa tidak menggunakan pelajaran dariku? Butek Lojin marah-marah, mencak-mencak dan memaki-maki. Kalisani memang tidak mau mempergunakan ilmu simpanannya yang ia pelajari dari Butek Lojin. Ilmu itu ada 3 macam, yaitu ilmu Kong In Ban Kin Awan Kosong Selaksakati, yang merupakan penghimpunan tenaga Sin Kang yang luar biasa. Kedua adalah Kong In Liu San yang merupakan ilmu serangan yang luar biasa hebatnya. Dan ketiga adalah ilmu silat Kim Lun Sin Hoat, ilmu sakti roda emas, semacam ilmu silat yang dapat dimainkan dengan tangan kosong, akan tetapi lebih tepat dengan gelang atau roda emas yang ia terima sebagai tanda mata dari Tayami. Ilmu-ilmu ini ia tahu amat hebat, maka ia tidak tega untuk mempergunakannya terhadap Lucian yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak ada permusuhan dengannya. Kini mendengar seruan gurunya, baru ia ingat. Akan tetapi terlambat. Sebelum ia sempat mempergunakan ilmu itu, sebuah hantaman Lucian mengenai lehernya, membuat Kalisani terlempar dan bergulingan, kemudian terbentur pohon dan rebah telentang dengan mata mendelik. Pingsan, tolol, mencari mampus. Butek Lojin marah dan mendongkol sekali melihat, jagonya, keok. Ia melompat dekat dan 2 kali menotok leher dan punggung, muridnya sudah merangkak bangun lagi. Hayo maju lagi, kalau kau tidak bisa menangku lemparkan kau ke dalam jurang, bentaknya. Memang kakek ini memiliki watak yang luar biasa sekali, sama sekali ia tidak pernah mau mengaku kalah terhadap siapapun juga. Butek Lojin, aku tidak hendak bermusuh, kata Lucian, mendongkol juga karena sudah jelas ia menang, mengapa kakek ini nekat menyuruh muridnya maju lagi. Aku tadi melayani hanya untuk membuktikan bahwa bukan muridmu saja yang memiliki kepandaian di kolong jagat ini. Sekarang aku tidak ada waktu lagi. Nanti dulu. Siapa bilang muridku kalah? Tadi ia sengaja mengalah, kau tahu. Kalisani, hayo maju lagi. Lucian gemas. Orang tua ini harus diberi rasa, pikirnya. Kali ini aku akan memukul mampus muridnya, lihat dia hendak berlagak bagaimana lagi. Maka ia cepat berseru keras dan mendahului Kalisani, menerjang dengan cepat. Kalisani sudah bersiap sedia, ia sudah merasai kehebatan kepandaian lawan, maka sekarang ia cepat merubah gerakannya dan mainkan ilmu silat Kim Lun Sin Hoat dan mengerahkan tenaga Kong In Ban Kin. Tulang-tulangnya berbunyi berkerotokan, ini tanda bahwa Sin Kang di tubuhnya telah terhimpun. Sebenarnya, ia belum matang dalam latihan Kong In Ban Kin, maka tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi. Kalau ia sudah berhasil menghimpun tenaga tanpa tulang-tulangnya berbunyi, barulah ilmunya itu sempurna.
Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Lucian ketika dia menerjang. Ia disambut dengan hawa pukulan jarak jauh yang luar biasa kuatnya, yang menolak setiap gerakannya sehingga ia tidak dapat mendekati lawannya. Sebaliknya, kedua tangan lawan yang digerakkan berputar-putar membentuk lingkaran-lingkaran seperti roda itu membingungkan hatinya. Baru belasan jurus, Lucian sudah main mundur. Huahahohohoho. Butek Lojin tertawa bergelak-gelak menyaksikan betapa muridnya dapat mendesak lawan. Kalisani, jangan sungkan. Hantam dia sampai babak belur. Comot hidungnya, jewer telinganya, cubit pantatnya, hahaha. Dapat dibayangkan betapa marahnya Lucian mendengar ejekan-ejekan ini. Kakek tua bangka mau mampus, pikirnya marah. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak pada saat ia meloncat jauh ke belakang dan dari kedua tangannya itu menyambar sinar-sinar kemerahan ke arah Kalisani dan Butek Lojin. Kakek cebol ini masih tertawa-tawa, akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya berhenti dan terkejutlah ia melihat sinar merah menyambar. Namun dengan mudah saja ia mengebutkan lengan baju dan semua jarum siang tok ciam, jarum racun harum, yang dilepaskan Lucian runtuh ke tanah. Kalisani sebaliknya kaget sekali. Tahu bahwa dari depan menyambar senjata rahasia berbahaya, ia membanting tubuh ke belakang dan bergulingan, sehingga ia terbebas daripada ancaman jarum maut. Akan tetapi, Lucian tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dalam kemendongkolannya, Lucian sudah mencabut pedang Toa Hong Kiam dan kini ia memutar pedang menerjang Kalisani dengan ilmu pedang Toa Hong Kiam Hoat yang gerakannya seperti angin badai mengamuk. Kasihanlah Kalisani. Ia berloncatan ke sana kemari menghindar daripada gulungan sinar pedang, seperti monyet berjoget. Wah, bocah jahat. Tiba-tiba pedang di tangan Lucian berhenti di udara, dan ketika Lucian menoleh, kiranya pedangnya itu ujungnya sudah dijepit dua buah jari tangan Butek Lojin. Ia marah sekali cepat mengerahkan tenaga menarik pedang untuk membuat buntung jari tangan orang. Namun sia-sia, sedikit pun pedangnya tidak bergeming, masih tetap terjepit dua buah jari tangan. Lepaskan pedangku, heheho. Butek Lojin, lepaskan pedangku. Kalau tidak kulepaskan, kau mau apa? Mau panggil ayahmu? Panggillah dia, aku tidak takut. Ayah tidak berada di sini. Akan tetapi akan kupanggil Buke Xiansu. Tangan yang menjepit pedang itu tiba-tiba gemetar dan Lucian mempergunakan kesempatan ini untuk menarik pedangnya dan meloncat mundur. Kau bohong. Dia tidak berada di sini. Biarpun mulut berkata demikian, namun kakek itu jelalatan memandang ke sana kemari. Kau tidak percaya. Baru tadi aku bertemu dengan beliau, dan aku mendengar beliau menagancam hendak menghajar kepalamu sampai peok dan gepeng. Tidak bisa. Kau tidak percaya. Biar ku panggil beliau. Beliau paling benci melihat kau mengganggu orang muda. Xiansu, silakan datang ke sini. Butek Lojin menantang Xiansu. Jangan, aku hanya main-main tadi. Murid tolol, hayo pergi. Kakek aneh itu menyambar lengan muridnya dan sekali berkelebat mereka lenyap dari tempat itu. Lucian berdiri termenung. Untuk kesekian kalinya ia mendapatkan orang-orang yang jauh lebih lihai daripadanya. Selamanya ia tentu akan menemui kekecewaan dan penghinaan saja kalau ia tidak berhasil memiliki ilmu kepandaian yang paling tinggi di dunia ini. Ia teringat akan ayahnya. Betapapun juga, tingkat kepandaian ayahnya sudah amat tinggi dan ia ingat bahwa ayahnya menyimpan kitab-kitab ilmu yang tinggi dan dirahasiakan. Ia harus menemui ayahnya, menceritakan perceraiannya dengan Kam Siek, kemudian minta kepada ayahnya untuk menurunkan ilmu-ilmu silat yang tinggi kepadanya. Dengan pikiran ini, Liu Lucian lalu berangkat ke selatan,
melakukan perjalanan cepat menuju ke Nanchao, ke rumah ayahnya. Akan tetapi kembali ia kecewa. Ketika ayahnya mendengar bahwa ia meninggalkan Kam Siek, ayahnya marah-marah dan memaki-makinya. "Istri dan anak macam apa engkau ini?" Antara lain Pat Jiu Sin Ong marah-marah memakinya. Seorang istri dan ibu meninggalkan suami dan anak begitu saja. Sungguh celaka. Kam Siek terlalu kukuh dan cinta kepada tugasnya, ayah. Asal kuajak pindah dan meninggalkan pekerjaannya, dia marah-marah. Aku bosan dan merasa dijadikan bujang dalam rumah. Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk mengurus rumah tangga, melayani suami dan memelihara anak. Kemanapun si suami pergi, si istri harus mengikutinya. Sebelum menikah denganmu, Kam Siek memang sudah terkenal sebagai seorang patriot, mana ia sudi menuruti kehendakmu meninggalkan tugasnya. Sayang dia menjadi orang Shanxi, kalau dia menjadi penduduk sini dan membantu negara kita, alangkah baiknya. Dan kau meninggalkannya begitu saja. Anak durhaka, perbuatanmu ini akan mengotori pula namaku sebagai ayahmu. Tahu. Lucian tidak tahan mendengar maki-makian ayahnya dan ia lari ke kamarnya dengan muka merah, menutup diri dalam kamar tidak mau keluar lagi. Ia memeras otak, agaknya tinggal di rumah ayahnya pun tidak akan menyenangkan, pikirnya. Pula, setelah ayahnya marah-marah, agaknya tidak mungkin tercapai pengharapannya, yaitu menerima ilmu-ilmu tinggi dari ayahnya. Oleh karena inilah, maka pada malam hari itu juga, ia menyelinap masuk ke dalam kamar pusaka ayahnya, mengambil 3 kitab rahasia, simpanan ayahnya yang oleh ayahnya disebut Sampo Chin Kong, kitab 3 pusaka, lalu malam itu juga ia meninggalkan ayahnya. 3 buah kitab itu adalah pusaka yang amat dirahasiakan Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Sebuah merupakan kitab pelajaran inti ilmu Hikang Choam Im I Hun Tu, suara merampas semangat orang, dan kitab ketiga adalah inti pelajaran ilmu silat Bengkau Kun, ilmu silat Bengkau, yang merupakan ciptaan baru dengan maksud untuk dijadikan pegangan bagi para pimpinan Bengkau. Ilmu silat ini adalah gabungan daripada semua ilmu silat yang pernah diajarkan ayahnya kepada Lucian, yaitu Pat Mo Kun, Sin Choa Kun, dan Toa Hong Kun. Dengan semangat besar Lucian mempelajari ilmu-ilmu ini. Bengkau Kun dapat ia pelajari dengan mudah karena ia sudah mengenal 3 macam ilmu silat itu, maka tentu saja lebih mudah baginya untuk menghafal dan melatih diri dengan ilmu silat gabungan yang amat hebat ini. Akan tetapi untuk melatih kedua ilmu perampas semangat melalui suara dan pandang mata, bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu ia harus memperkuat Sin Kang dan Hikangnya lebih dahulu, maka setiap kali ada kesempatan, ia lalu bersemedi dan melatih tenaga dalam menurut petunjuk kitab-kitab itu. Di samping melatih diri dengan kitab-kitab yang ia curi dari ayahnya, juga Liu Lucian mulai mencari keterangan perihal suling emas seperti yang ia dengar dari Butek Lojin. Kakek yang amat sakti, dan kalau kakek itu sendiri menginginkan suling emas yang katanya menjadi rahasia akan ilmu silat yang paling tinggi, tentu suling emas itu merupakan benda keramat yang tak ternilai harganya. Akan tetapi tak seorang pun di antara orang-orang Kang Ou yang ia tanyai, tahu akan benda keramat itu. Ia merantau terus ke timur dan masuklah ia di daerah yang termasuk wilayah kerajaan Min Hokkien sekarang. Pada suatu hari menjelang senja ia tiba di kota Kimpeng yang ramai dengan perdagangan dan banyak dikunjungi orang luar kota. Lucian masuk ke dalam sebuah rumah penginapan An Hoa, tidak mempedulikan pandang mata banyak laki-laki yang berada di ruangan depan. Seorang pelayan terbongkok-bongkok datang menyambutnya, dan melihat pedang di pinggang Liu Lucian, pelayan itu bersikap hormat. "Bung pelayan, sediakan sebuah kamar yang bersih untukku," kata Lucian lantang. "Maaf, Li Hiap pendekar wanita, maaf, semua kamar telah penuh."
Dan agaknya di seluruh rumah penginapan dalam kota ini tidak ada lagi kamar kosong karena kota Kim Peng kita kebanjiran tamu yang hendak menyaksikan perayaan besar di kuil Xiao Lim Si. Mendongkol sekali rasa hati Lucian. Kalau ia kemalaman di hutan, sudah biasa baginya tidur di atas pohon atau di dalam gua. Akan tetapi kalau ia berada di kota seperti sekarang ini tentu saja ia ingin bermalam dalam sebuah kamar rumah penginapan. Tidak bisakah kau mencarikan sebuah kamar untukku? Tanyanya, suaranya kecewa dan menyesal. Sungguh mati, saya merasa menyesal sekali, Nona. Kami akan senang sekali dapat melayani Nona, akan tetapi apa hendak dikata, banyak sekali tamu berkunjung dan sebelum Nona datang, sudah banyak pula tamu yang terpaksa kami tolak karena sudah kehabisan kamar. Lucian menghela napas panjang. Menurutkan kemendongkolan hatinya, ingin ia memaksa dan menggunakan kekerasan, akan tetapi ia tekan perasaan ini dan ia sudah membalikkan tubuh hendak meninggalkan rumah penginapan An Hoatu ketika tiba-tiba terdengar orang berkata, "Nona, mencari kemana pun tidak akan ada gunanya. Lebih baik kau bermalam di kamarku, semalam atau selamanya pun boleh." Lucian memandang. Laki-laki itu usianya sudah 30 tahun lebih, wajahnya bundar gemuk seperti bola, basah oleh peluh, baju di dadanya terbuka, agaknya karena hawa yang panas, sehingga tampak dadanya yang gemuk berdaging. Matanya sipit, mulutnya menyeringai, sikapnya kurang ajar. Dia ini duduk menghadapi meja bersama 3 orang laki-laki lain yang tersenyum-senyum menahan ketawa. Hati Lucian yang sudah mendongkol itu kini mendidih, akan tetapi hanya dugaannya saja laki-laki ini main-main dengannya. Kenyataannya belum terbukti, maka ia lalu berkata, "Terima kasih atas kebaikan Tuan memberikan kamar Tuan kepada saya. Akan tetapi Tuan sendiri lalu hendak tidur di mana?" Laki-laki gendut itu tertawa menyeringai memandang kepada 3 orang kawannya yang juga tertawa gembira. Kemudian dia bangkit berdiri dan melangkah maju mendekati Lucian sambil berkata, Nona, mengapa repot-repot? Kamar yang kusewa itu selain bersih, juga cukup lebar sehingga cukup untuk kita berdua. Kalau sudah pulas aku tidak banyak bergerak. Hahaha. Hehehe. 3 orang kawannya terpingkal-pingkal. Memang tidak banyak bergerak akan tetapi kalau sudah pulas. Haha. Si gendut berkata lagi. Meledak rasanya hati Lucian saking marahnya. Pada saat itu muncul seorang pemuda dari kiri, seorang pemuda yang sejak tadi duduk di meja sudut, berpakaian serba kuning. Cepat ia melangkah maju dan menjura kepada Lucian sambil berkata, "Nona, harap jangan melayani mereka. Kau pakailah kamarku, aku dapat tidur bersama 2 orang suhengku di kamar belakang." Akan tetapi Lucian sudah tidak sudi mendengarkan omongan orang lain lagi karena matanya sudah memancarkan cahaya berapi ditujukan kepada si laki-laki gendut. Tiba-tiba tubuhnya bergerak ke depan, sukar diikuti pandang mata saking cepatnya dan plak-plak-plak-plak. Muka dan tubuh laki-laki gendut itu dihajar habis-habisan oleh kedua tangan Lucian, tanpa sedikit pun memberi kesempatan pada si gendut untuk mengelak, membalas, bahkan bernapas. Tubuh si gendut itu seperti disambar petir, tersentak ke kanan kiri, ke belakang, terhuyung-huyung dan akhirnya roboh menabrak kursi. Kulit mukanya hancur mandi darah, kedua matanya menonjol keluar, hidungnya remuk, telinga kirinya hilang dan napasnya empas-empis mau putus. "Hayo, mana kawan-kawan? Maju semua, biar kuhabiskan nyawanya." Bedebah. Keparat bermulut kotor. "Hayo kalian bertiga kawannya, bukan. Kalian tadi menertawai aku. Maju semua, pengecut. Anjing bernyali tikus kalian kalau tidak berani maju." Lucian dengan kemarahan meluap-luap menantang dan memaki. Pemuda pakaian kuning itu agaknya terkejut menyaksikan sepak terjang Lucian yang demikian ganas.
juga amat kaget mendapat kenyataan bahwa Lucian memiliki kepandaian sehebat itu, terbukti dari gerakan tubuhnya yang ringan tangkas sekali. Si gendut dan 3 orang kawannya adalah sebangsa buaya darat yang biasa mencari perkara dan mencari keuntungan di tempat-tempat ramai. 3 orang buaya darat itu melihat kawannya dihajar setengah mati, menjadi kaget dan marah. Tadi mereka hanya melongo karena sedemikian cepatnya Lucian bergerak sehingga mereka tak sempat menolong kawan. Kini mereka bangkit serentak dan, serat, tangan mereka telah mencabut golok. "Awas, lari!" Pemuda baju kuning berteriak kaget kepada 3 orang itu. Namun terlambat, sinar merah menyambar dari tangan Lucian, tidak hanya ke arah 3 orang buaya darat itu, akan tetapi juga ada yang menyambar ke arah pemuda baju kuning. Pemuda itu dengan gerakan tangkas miringkan tubuh dan tangannya menyambar sebatang jarum siang tok ciam sambil melompat mundur. Akan tetapi 3 orang buaya darat itu sudah terjengkang dan merintih-rintih karena dada mereka sudah tertusuk jarum-jarum berbisa yang dilepas oleh Lucian tadi. "Aeha, jarum beracun yang hebat!" Pemuda baju kuning itu berseru kaget sambil meneliti jarum merah di tangannya. Kemudian ia melangkah maju mendekati Lucian, menjura sambil berkata, "Nona, kumohon dengan hormat sudilah kiranya Nona mengampuni mereka ini dan memberi obat penyembuh racun." Lucian melirik dengan pandang mata dingin. "Heim, kau memiliki kepandaian juga," katanya, hatinya panas karena jarumnya dapat ditangkap oleh pemuda itu. "Apakah kau kawan mereka dan hendak membela mereka?" Ucapan terakhir ini dikeluarkan dengan nada suara mengancam. Pemuda itu tersenyum dan menggeleng kepalanya. "Sama sekali bukan, Nona. Sebodoh-bodohnya orang macam Yap Koan Bi ini, masih belum begitu tersesat untuk bersahabat dengan segala macam buaya darat." Lucian merasa heran sekali mengapa hatinya menjadi lega mendengar bahwa pemuda yang tampan sekali ini bukan sahabat penjahat-penjahat itu. Pemuda ini amat tampan, mukanya halus seperti muka wanita, matanya lebar dan memandang dunia dengan jujur dan berani, senyumnya manis dan dagunya mempunyai belahan yang membayangkan sifat jantan, alisnya seperti golok dan amat hitam. "Kalau bukan sahabat, mengapa kau mintakan ampun?" tanyanya, masih mengagumi wajah yang amat tampan dan bentuk tubuh yang tegap dan padat. "Nona, aku tahu bahwa kau adalah seorang pendekar wanita yang lihai dan orang-orang ini mencari mampus berani mengeluarkan ucapan menghina dan kurang ajar terhadapmu. Akan tetapi, nyawa manusia bukanlah nyawa ayam yang mudah dicabut begitu saja. Pula, dengan melayani segala cacing kecil macam mereka ini, bukankah berarti merendahkan kepandaian sendiri? Mereka sudah cukup mendapat pengajaran, maka sepatutnya kalau mereka diampuni dan diberi obat penawar racun. Alangkah tidak baiknya kalau kota yang tenteram ini dikotori oleh pembunuhan yang disebabkan hal-hal kecil. Aku Yap Koan Bi yang bodoh mengharapkan kebijaksanaan Nona." Pemuda itu bicara dengan teratur dan sopan, halus dan mengesankan. Seketika lenyap kemarahan di hati Lucian, seperti awan tipis tertiup angin. Ia mencibirkan bibirnya dan pemuda itu memejamkan matanya karena jantungnya sudah jungkir balik di dalam dada. "Bukan main wanita ini," pikirnya. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan wanita secantik ini, dan ketika bibir yang kecil mungil dan merah membasah itu mencibir, memuncaklah daya tariknya sehingga ia hampir jatuh berlutut. Ketika pemuda itu membuka matanya, Lucian telah mengeluarkan obat bubuk berwarna kuning, memberikan 3 bungkus kepada 3 orang buaya darat itu sambil berkata, "Cabut jarum-jarum itu dan bersihkan, lalu berikan kepadaku." 3 orang itu dengan tubuh menggigil menahan sakit membuka baju dan mencabut jarum-jarum yang menancap di dada mereka, 2 batang seorang. Setelah membersihkan jarum-jarum itu dengan baju, mereka menyodorkannya kepada Lucian yang menerima dan menyimpannya.
Sekarang minum obat ini seorang sebungkus dengan arak. Tergesa-gesa mereka membuka bungkusan obat, meminumnya dengan arak dan seketika rasa gatal-gatal dan panas pada tubuh mereka lenyap. Mereka segera menjatuhkan diri, mengangguk-anggukkan kepala sampai dahi mereka membentur lantai di depan Lucian. Kalian bertiga tidak lekas pergi membawa teman kalian yang sial ini, apakah menanti hajaran lagi? Yap Kuan Bi berseru, muak menyaksikan sikap mereka itu. Tanpa banyak bicara lagi, tiga orang itu lalu menyeret tubuh teman mereka yang mukanya dirusak oleh Lucian tadi, meninggalkan rumah penginapan karena semua orang memandangnya dengan mata kagum dan takut. Lucian membuang muka dan hendak berjalan keluar meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Yap Kuan Bi cepat berkata, "Nona, aku tidak main-main ketika menawarkan kamarku. Percayalah, tidak ada niat buruk di hatiku. Pakailah kamarku dan aku akan tidur bersama kedua suhengku yang belum datang. Kami bertiga memakai kamar besar." Suling emas. Bersambung ke bagian 58. Terima kasih buat parewa semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.